Hari itu sudah sore, pekerjaanku sudah beres untuk merenovasi dapur rumah Pak RT Jumadi. Jadi aku mau pamit pulang. Aku ringkasin peralatan dalam tas, lalu mau pamit ke depan. Tapi ku panggil-panggil Pak RT nggak nyahut juga. Akhirnya, aku masuk saja ke rumah utama. Maksudnya mau pamit. Siapa tahu Pak RT nggak dengar atau lagi tidur siang. Namun pas kakiku masuk, malah ketemu sama istrinya Pak RT. Dia baru selesai mandi dan keluar dari kamarnya. Maaf Bu, saya sudah selesai, mau pamit dulu. Besok saya datang lagi lanjutkan pekerjaan finishing, kataku. Aku gugup, grogi, canggung. Bukan karena ketemu Bu RT, bukan, tapi karena melihat penampilannya Bu RT saat itu. Loh, udah selesai toh John? Pak RT baru saja tidur. Habis kerja juga sih. Oh, iya sudah selesai Bu. Saya pamit ya kalau begitu. Bu, Duh, kenapa sih? Kenapa buru-buru? Ibu buatin kopi, kamu minum dulu ya. Lagian kamu juga kan nggak ada yang nunggu di kos-kosan. nggak apa-apa Bu. Jangan repot-repot. Saya Ih, kamu John. Udah sini ikut duduk di sofa. Ibu bikinin kopi. Terus kamu temenin ibu sebentar ya. Mau kan John? Istri Pak RT tersenyum ramah. Tawarannya terdengar tulus. Ngopi dan ngobrol sama dia. Menemaninya hanya sebentar saja. Usianya sudah kepala 4, kira-kira 42 atau 43 lah. Cantik, anggun dan nada bicaranya terkesan berwibawa. Kadang menggoda. Aku belum menjawab, tapi tangan lembut Bu RT sudah meraih lenganku. Pelan, hangat, dan kakiku meneluti langkahnya. Ya, pemuda mana yang gak berdebar dadanya kawan, jika di hadapannya ada wanita anggun seperti istrinya Pak RT. Wajahnya cantik alami tanpa polesan. Rambutnya masih basah dibiarkan jatuh, dan gaun santai membentuk lekukan. Sudah tidak muda lagi memang, tapi bodinya sungguh tak kalah dengan gadis belia. Terbungkus gaun pendek yang tipis. Bu RT menyuruhku duduk di sofa. Lalu ia melangkah ke dapur membuatkan kopi. Langkahnya tenang, tapi justru itu yang membuat hatiku tak bisa tenang ketika melihat gerakan belakangnya yang perlahan menjauh dari diriku. Apalagi saat itu pikiranku seketika ingat akan gosip dan omongan tetangga tentang Bu RT, tentang masa lalunya dulu. Dadaku terasa hangat dan bergejolak. Sofa tempatku duduk membuat aku tegang. Imajinasi membayangkan apa yang nanti akan aku lewati jika aku memutuskan tinggal. Di saat Pak RT Jumadi sedang tertidur lelap sore itu. Di saat hanya ada aku, tukang yang sedang merenovasi dapur, hanya berdua dengan Bu RT. Wanita yang konon punya cerita. Sebelum lanjut kawan bukan fiksi, kenalin, namaku sebut saja Johnny. Usia 24 tahun, masih bujang, tapi bukan polos. Aku bekerja sebagai tukang bangunan, atau jika nggak ada kerjaan, aku biasa membantu kerja apa saja, asal halal. Pernah menjadi buruh angkut di gudang semen, buruh angkut di pasar, dan mulai belajar teknik listrik dan bangunan. Sudah setahun lebih aku bisa tentang bangunan, walau hanya renovasi kecil. Semua aku pelajari dari pamanku. Paman yang awalnya membawaku ke kota ini dan membuka peluang kerja untukku. Agak sulit, karena aku hanya lulusan SMP. Di kampung, aku tak bisa melanjutkan SMA dulu, karena harus merawat ibuku yang sedang sakit dan lumpuh cukup lama. 3 tahun aku menemani mendiang ibuku, hingga ternyata Allah lebih sayang pada beliau. Dan selepas ibu meninggal, aku ikut dengan pamanku ke kota ini. Proyek renovasi dapur di rumah Pak RT Jumadi sebenarnya proyek pamanku, tapi karena aku sudah bisa maka dipercaya. Pamanku sedang ada proyek bangunan kelas di sebuah SMP yayasan.
sehingga untuk dapur Pak RT, aku yang mengerjakan. Sungguh tak pernah kusangka, saat aku merenovasi dapur itu, aku malah dapat sesuatu yang tak terlupakan dari Bu RT. Sore itu sudah jam 5 lebih, saat Bu RT kembali ke sofa membawa 2 cangkir kopi dan sepiring jajanan ringan. Pandanganku kubuang jauh ke lantai ketika ia menunduk meletakkan kopi dan jajannya di meja kecil depan sofa. Aku deg-degan. Aroma kopi bertabrakan dengan aroma wangi parfum lembutnya, juga campuran wangi yang menggoda. Bu RT tersenyum tipis. Ia menunduk terlalu rendah, seperti ingin membuat hatiku makin gelisah. Wajahku merona seketika. Ia duduk di sampingku, masih menjaga jarak aman dan sopan, tapi benakku mulai memikirkan yang tak karuan karenanya. Bibirnya bergerak pelan menawari aku kopi, sesekali menggigitnya sendiri, dan berujar santai saja, anggap saja rumah sendiri. Aku menerima cangkir kopi dari tangannya. Jemari kami bersentuhan sebentar, hanya sepersekian detik, tapi terasa membakar. Bu RT bukan tipe wanita penggoda, bukan karakter yang vulgar dan norak. Ia jauh dari kesan itu. Dia wanita yang anggun. Wajahnya kalem keibuan, tutur bahasanya lembut dan sopan, dan setiap kali bicara, matanya hangat menatap lawan bicara. Hal itulah yang membuat aku merasa jadi sangat canggung, antara rasa hormat, rasa sungkan, dan sesuatu yang sangat sulit untuk aku lukiskan lewat kata-kata. Tidak ada yang serius yang kamu obrolkan, hanya tentang renovasi dapur yang sudah 2 hari ini aku kerjakan di rumahnya. Setidaknya itu yang terucap lewat kata-kata. Semuanya serba formal, antara dia pemilik rumah dan aku sebagai tukangnya. Tapi, gestur dan cara bicara Bu RT jauh berbeda. Gerakannya tenang tanpa dibuat-buat, tapi nada bicaranya lebih lembut. Sesekali dia bersandar, menegakkan duduknya, dan merapikan ujung gaun di atas lutut. Tatapannya seperti penuh arti. Mata Bu RT bicara lebih banyak dari kata-kata. Apalagi setiap kali tanpa sengaja, aku membalas tatapannya sedikit lebih lama. Saat aku menyesap kopi dan meletakkan kembali cangkir ke meja, Bu RT mengambil sepotong jajan di piring di atas meja. Ia menyodorkan padaku. Senyumnya terus mengembang tipis. Ketika aku hendak menerimanya, tangannya malah menyuapi. Aku tertegun sebentar, bimbang dan gak enak hati. Masa ia makan jajan saja harus disuapin sama istrinya Pak RT Jumadi? Namun karena dia terkesan sedikit memaksa, ya aku nurut saja. Lagian katanya, aku kan jarang disuapin gitu. Di momen menyuapi jajan ke mulutku, Bu RT menggeser duduknya lebih dekat. Aroma wanginya hanya sejengkal dariku. Dadaku makin bergemuruh. Ribut dengan perasaan dan pikiran yang mulai sulit aku kendalikan. Antara sungkan dan ingin. Dalam hatiku bilang, seandainya yang di dekatku ini bukan Bu RT, bukan istri orang, entah keberanian apa yang muncul dariku. Mungkin saja aku akan mengambil jajan lainnya di piring dan membalas menyuapinya. Juga mendekat lebih rapat lagi. Aku masih menakar dan menebak sebenarnya apa yang diinginkan Bu RT. Masa iya sekadar soal renovasi dapur? Obrolannya juga kan gitu-gitu aja. Sudah aku jelaskan kalau tinggal finishing saja. Lalu kenapa dia masih menahanku? Kulihat jam sudah 5:30 sore. Udah hampir setengah jam aku menemaninya ngobrol sambil ngopi di sofa. Jadi kuhabiskan kopi di cangkir dan kembali bilang mau pamit pulang. Tapi, lagi-lagi dia menahan jangan pulang dulu. Katanya sekalian nunggu Pak RT bangun saja, biar aku bisa ikutan makan malam juga di rumah mereka. Tawarnya padaku. Aku bingung mau jawab apa. Saat itu Bu RT mengambil tisu dan mengusap bibirku, sisa coklat jajanannya yang kumakan. John, kenapa sih? Kamu kok kayak nggak betah di sini? Apa ibu membosankan ya? Nggak bisa ngimbangin obrolanmu? Oh, enggak Bu, sama sekali enggak membosankan. Tapi saya... Kamu kenapa? Ngerasa nggak pas ya karena ibu terlalu tua untukmu? Bukan itu maksud saya, Bu. Saya hanya... Kamu, John, sampai belepotan makan jajannya?
kalau gitu kenapa kamu nolak makan malam di sini? Malah mau buru-buru pulang? Kayak ada yang nunggu aja sih di kos-kosan? Bukan nolak, Bu. Nggak ada juga kok yang nungguin di kosan. Saya hanya sungkan sama Pak RT, Bu. Itu toh. Ya udah, kalau kamu sungkan sama suamiku, gimana besok saja ya? Kita lanjutin semuanya. Pas suamiku nggak ada di rumah. Kamu mau kan, John? Aku bingung mau jawab apa. Bu RT seperti tak memberiku kesempatan berpikir saat ia bilang besok saja dilanjutkan. Jarak di antara kami makin tipis, seakan telinga kami sama-sama bisa mendengar suara degup jantung kami masing-masing. Aku menahan nafas, tegang, hangat. Bu RT hanya tersenyum, tapi jelas nafasnya mulai tak tenang. Hangat terasa di wajah. Ia mendekatkan wajahnya, hanya sehelai nafas dariku, lalu menjatuhkan dahinya ke keningku, menggenggam tanganku. Semua begitu cepat. Bibir kami bertemu sebelum aku sempat memikirkan apa semua ini nyata atau hanya imajinasiku. Perasaanku campur aduk, tak percaya, gugup, menimbang, ingin membalas atau diam saja, membeku dalam debar dada. Dan saat aku putuskan untuk membalas, suara batuk dari kamar Pak RT terdengar. Aku terhenyak. Bu RT menarik diri. Kami sontak menjauh, menahan diri, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tak lama Pak RT Jumadi keluar dari kamar. Lelaki berusia 55 tahun itu berdiri di ambang pintu. Suaranya masih serak saat menyapa diriku, baru bangun tidur. Pak RT bilang maaf aku lama nunggu, karena dia tadi ketiduran. Sudah jam 6:15 saat itu. Ku bilang gak apa-apa. Kebetulan aku juga mau pamit. Bu RT mencoba terlihat wajar, lalu berdiri mengantarkan aku ke pintu depan. Aku bersalaman sama Pak RT dan bilang kalau besok pagi aku datang lagi untuk melanjutkan finishing dapurnya. Pak RT tersenyum ramah dan bilang terima kasih. Katanya, besok kalau perlu apa-apa sama Bu RT saja, soalnya besok pagi sekali Pak RT harus pergi keluar kota. Ada acara BIMTEK UMKM yang harus dia hadiri sebagai ketua RT. Mendengar itu wajah Bu RT kembali merona. Tatap matanya mengandung umpan, lalu menimpali suaminya. Kata Bu RT, santai saja, lagian besok kan tinggal kerja finishing saja. Dia juga memberiku sejumlah uang untuk pulang. Aku menerimanya, lalu kembali pamit dan melangkah menjauh dari rumah milik Pak RT Jumadi dengan segudang pikiran. Setelah pulang dari rumah Pak RT Jumadi, aku sampai di kos-kosan jam 7 malam. Maklum, butuh 30 menit perjalanan. Aku langsung mandi dan ganti baju. Tadinya mau keluar lagi cari makan malam, karena aku belum makan malam. Akan tetapi baru saja mau pergi, paman dan bibiku datang. Mereka bawa nasi padang dan martabak untukku. Paman menanyakan perkembangan hasil renovasi dapur Pak RT Jumadi. Bibi sama anaknya ikut karena kangen sama aku. Ya biasanya kalau nggak ada kerjaan, aku pasti mampir ke rumah paman. Sekedar makan siang atau ngopi di sana. Dua anak pamanku masih kecil-kecil, semuanya sangat dekat sama aku. Makanya kalau aku nggak ke sana, pada kangen. Sambil makan nasi padang, aku jelasin ke paman kalau renovasi dapur rumah Pak RT tinggal finishing. Besok juga kelar. Di saat ngobrol itulah, Bibi istrinya paman tiba-tiba nyeletuk. Katanya apa aku baik-baik saja selama 2 hari kerja di sana. Selama merenovasi dapur rumah Pak RT tanpa pamanku, apa aku nggak ada masalah sama Bu RT, istrinya Pak RT? Bibi bertanya begitu sambil tersenyum dan nadanya seperti menggoda diriku. Ku jawab aku baik saja, nggak ada masalah juga. Apalagi Bu RT orangnya baik, kataku. Tapi Bibi malah nyengir sambil bilang, hati-hati loh kalau Bu RT baik, itu tandanya... Aku mau tanya, tandanya apa, Bi? Namun dia lebih dulu bilang, tanyakan saja sama paman kamu, John, sambil nyengir lagi. Paman berdehem, lalu cerita itu pun mulai meluncur. Tentang Bu RT, istri Pak RT Jumadi.
tentang masa lalu wanita itu. Nama aslinya Hanifah. Dia itu dulunya hanya seorang perbantu di rumah Pak RT Jumadi saat istri Pak RT masih hidup. Semuanya wajar saja awalnya. Pak RT dan Bu RT pasangan harmonis dan hanya punya satu anak bernama Neng Sari. Tapi saat Sari kuliah di Yogyakarta dan di rumah hanya ada Pak RT, Bu RT, dan pembantu, semua mulai berubah. Konon ceritanya mendiang Bu RT jatuh sakit gara-gara memergoki Pak RT sedang bersama Hanifah, pembantu mereka. Hingga akhirnya Bu RT meninggal dunia dan Pak RT pun menikahi Hanifah, pembantunya, yang kini menjadi pengganti Bu RT. Makanya beda usia antara Pak RT dengan istrinya yang sekarang lumayan jauh. Tapi kata pamanku itu hanya gosip beredar. Soalnya paman sendiri belum tinggal di kompleks itu saat kejadian itu terjadi. Pas paman di situ, Hanifah sudah jadi Bu RT. Akan tetapi menurut bibiku, pas sudah menikah dengan Pak RT dan jadi Bu RT, Hanifah masih tetap saja suka begitu. Sudah beberapa kali Pak RT memergoki istri mudanya itu, sedang bersama lelaki lain. Tapi dia nggak bisa menuduh, sebab Bu RT sangat pandai menyimpan rahasia. Semua lelaki yang kepergok dia akui sebagai saudara atau kerabat. Makanya Pak RT nggak bisa marah, apalagi menceraikan Bu RT. Apalagi kayaknya Pak RT cinta berat sama Hanifah alias Bu RT. Namun Bibi juga bilang kalau semua itu hanya berdasar gosip dan omongan tetangga, nggak jelas kebenarannya. Hanya saja walau nggak jelas, bibiku tetap saja mengantisipasi. Makanya proyek renovasi dapur itu aku yang disuruh kerja. Bibi nggak mau kalau paman ikut kerja di sana, dan malah terjadi sesuatu dengan Bu RT. Bibiku sangat menjaga suaminya. Ya gitu deh kawan, bukan fiksi. Aku juga bingung mendengar ceritanya seperti kalian. Tapi ya gitu deh tentang Bu RT. Hanya saja dalam hatiku bilang, pantas saja sebelum pulang tadi Bu RT bersikap seperti itu pada diriku. Aduh. Malamnya aku jadi susah tidur. Bayangan wajah Bu RT terus mengganggu pikiran. Senyumnya, nada bicaranya, tatapannya. Satu persatu menyatu seperti rangkaian puzzle yang lama-lama jelas dan utuh. Hanifah, ternyata itu namanya, batinku. Jujur, aku memang masih bujang, tapi aku bukan pemuda yang masih polos. Dulu aku pernah punya kekasih, bahkan lebih. Bukan hanya sekedar kekasih, aku dan dia sudah sempat tinggal satu atap, menjalani hubungan yang tanpa status jelas. Aku mencintainya dan sebaliknya dia pun sangat mencintaiku. Kami bahkan sudah berencana akan berlanjut ke jenjang nikah. Apalagi sudah hampir 6 bulan dia ikut tinggal bersamaku di kos-kosan yang lama. Aku tak ingin selamanya berbuat dosa. Aku ingin menebus kesalahan dengan sesuatu yang benar. Menikahinya dan membina rumah tangga bersama dirinya. Akan tetapi, itulah jodoh. Tak ada yang bisa memastikannya. Saat aku bersamanya hendak ke kampung halamannya, ketika niat baik kami untuk mengabarkan kepada orang tuanya di kampung halaman, petaka itu pun menimpa jalan hidupku. Mobil travel yang kami tumpangi keluar jalur saat melaju di jalan tol. Kendaraan itu hancur, semua penumpang meninggal. Termasuk Dina, kekasih hatiku, calon istriku. Hanya aku saja satu-satunya penumpang yang bisa selamat. Kata orang itu keajaiban. Kata orang aku harus bersyukur karena aku beruntung tak ikut menjadi korban dalam kecelakaan itu. Tapi bagiku itu bencana. Cobaan yang luar biasa, yang sangat sulit terlupakan walau sudah 3 tahun semuanya berlalu. Selama ini aku tak bisa melupakan Dina. Bukan hanya karena dia kekasihku, tapi juga karena kehangatan yang tertinggal. Dan malam itu, entah kenapa bayangan Dina bisa dengan mudahnya terganti oleh bayangan Hanifah, istri Pak RT Jumadi. Wanita yang jauh lebih berusia dariku, wanita yang secara status masih sah sebagai istri orang lain, milik Pak RT. Aku sulit tidur, bukan hanya karena cerita paman dan bibi tentang Bu RT, tapi juga karena sikap Bu RT padaku sore tadi. Kecupan itu belum sempat dijelaskan apa makna dan artinya. Hanya bisa kurasakan, tanpa tahu apa alasannya bisa terjadi. Tidak sesuatu yang vulgar, dan hanya ambisi sesaat. Ada getaran halus di sana, sesuatu yang lebih dalam dari itu. Sudah jam 11 malam ketika HP-ku bergetar.
Kulihat pesan masuk dari nomor yang tak aku kenal dan tak tersimpan. Kubuka, ternyata itu dari Hanifah, wanita yang membuatku sulit terpejam malam itu. Hanya singkat memintaku menyimpan nomornya sebagai Bu RT. Lalu sebuah kalimat sederhana, "Besok ibu tunggu ya John, selamat bobo." Kata-kata biasa dan sederhana, tapi bikin hatiku gelisah tak menentu. Aku mengetik, tapi bingung mau membalas apa padanya. Akhirnya hanya kata "siap" dan emotikon tersenyum yang aku kirimkan padanya. Hanifah, namanya kusimpan di HP-ku. Kawan bukan fiksi. Keesokan paginya aku sudah kembali ke rumah Pak RT sekitar jam 8 pagi, hendak melanjutkan kerjaan. Tapi beda dengan hari kemarin, pagi itu aku datang dengan dada berdebar dan pikiran yang tak menentu, campur aduk sekali. Dan saat pintu rumah terbuka, perasaan itu semakin sulit aku lukiskan. Di sana Bu RT berdiri tepat di ambang pintu rumahnya. Senyumnya mengembang tulus, seperti mentari pagi yang hangat menyapa hari. Begitu pula kehangatannya menyapaku. Satu kalimat pembuka yang sungguh di luar dugaanku meluncur dari bibirnya. Pak RT sudah pergi, berangkat keluar kota. Aku tersenyum sungkan, hanya terpaku di depan pintu. Bu RT seperti sengaja tetap di situ, menahan langkahku di ambang pintu. Pagi itu, dia kelihatan sangat berbeda. Sudah segar dan rapi, cantiknya sangat alami, dengan kelengkapan busana yang, walau hanya gaun daster santai rumahan, pasti sangat sempurna jatuh di tiap lekukan keindahan yang ada padanya. Usianya sudah kepala 4, tapi pagi itu tak ada yang bakal mengira kalau ia sudah setua itu. Nampak jauh lebih muda. Kami terdiam beberapa saat, hanya saling tatap, dan entah kenapa pagi itu, aku seperti punya keberanian menatapnya, membalas tatapan mata dan senyumnya lebih lama daripada yang bisa terpikir olehku. Hingga akhirnya suara lembutnya memintaku masuk, mengiringi langkahnya ke ruang keluarga. Di atas meja sudah ada sepiring roti bakar dan segelas susu juga. Santai saja ya, John. Pagi ini kamu sarapan saja dulu. Temenin ibu. Pak RT udah pergi dari subuh, jadi santai saja ya. Ya, makasih Bu. Kok malah repot? Saya kan harus kerja, menyelesaikan finishing dapurnya Bu. Shh, jangan buru-buru, John. Lagian kan tinggal finishing. Kita sarapan bareng dulu. Habis itu baru kamu lanjut kerjanya. Baik Bu. Makasih Bu. Ibu perhatian sekali sama pekerja. Padahal saya kan cuma tukang biasa. John, kamu jangan sungkan. Baru juga sarapan. Nanti ibu akan lebih baik lagi ngasih perhatian ke kamu, John. Wah, pantes saja Pak RT sayang sekali sama Ibu. Istri yang sangat pengertian, wanita yang penuh kehangatan. Maaf Bu. Ih, mulai deh ah. Kamu mulai berani ya. Tapi ibu suka kok kalau kamu nggak sungkan lagi, John. Yuk nikmati dulu sarapannya ya. Pagi itu adalah hari terakhir aku kerja dan menyelesaikan renovasi dapur di rumah Pak RT. Semua terasa santai sekali. Bu RT menyajikan sarapan spesial untukku. Katanya supaya aku kuat kerjanya. Soalnya dia mau minta tolong pada diriku. Sambil sarapan, kata-kata Bu RT seperti sebuah candaan semata. Namun nadanya begitu kuat lebih dalam dari bercanda. Ya kawan, bukan fiksi. Saat itu Bu RT bilang akan memberiku tugas tambahan setelah aku selesai dengan dapurnya. Roti bakar coklat dan susu hangat kami nikmati bersama. Sesekali dia tertawa lepas saat bercerita tentang masa lalu. Dan benar saja, semuanya seperti yang diceritakan paman dan bibiku. Bu RT bilang dia menceritakan padaku karena dia mulai percaya. Entah kenapa percaya padaku. Bahkan hingga di titik tertentu, Bu RT memintaku untuk memanggil namanya saja. Hanifah. Jangan Bu RT atau Ibu. Awalnya semua biasa saja.
Obrolan kami ringan dan jarak kami pun jauh dari aman. Akan tetapi lama-kelamaan, semua hilang. Seperti sore kemarin, pagi itu Bu RT merasa lebih bebas bicara, karena Pak RT Jumadi suaminya sudah keluar kota. Suaranya yang tadinya cerita berubah sendu, mengisahkan masa lalunya padaku, juga tentang rahasia dari Pak RT Jumadi. Aku baru tahu alasan Pak RT merenovasi dapur rumahnya justru dari pengakuan yang tak terduga dari bibir Bu RT, Hanifah. Bu RT menatapku dalam, menggeser duduknya lebih dekat. Air mata menetes, tapi aroma wanginya lebih terasa olehku. Dadaku bergejolak. Bukan hanya karena empati akan kesedihannya, namun karena kedekatan itu membuatku goyah. Pak RT Jumadi mau nikah lagi. Itu kata Bu RT. Dia berbisik pelan, terisak, namun saat bersamaan tak memberiku kesempatan. Sudah jam 9 lewat saat itu, namun aku belum juga memulai pekerjaanku di dapur. Aku malah sibuk mendengar cerita Bu RT. Nalarku menakar. Benarkah apa yang ia ceritakan? Atau aku mulai masuk ke dalam jebakan? Wanita yang menyimpan luka lama dan masa lalunya? Pikiranku mengingat Dina dan kesalahan yang dulu pernah kubuat. Tapi tubuhku tak mau patuh pada pikiran dan akal sehat. Suara lirih Bu RT, tatapan mata yang sayu tapi terasa hangat, dan bisikannya agar aku menyebut namanya, Hanifah. Membuat ruangan itu seperti menyempit. Hangat yang aneh menguar di antara kami. Hanya aku dan dia yang bisa memahami. Aku bersandar di sofa, menatap langit-langit. Sesekali menatap wajah Bu RT yang tersenyum antara getir dan kelegaan. Tangannya mengusap wajahku, seperti ingin memastikan kalau aku mendengar semua cerita yang sudah dia mulai. John, dapur itu dulu penuh kenangan, John. Seperti ini, John. Waktu aku masih pembantu di sini, dan Pak RT masih majikanku. Iya Bu, Hanifah, saya sudah mendengar ceritanya. John, kamu memang dengar ceritaku dari orang lain. Kamu nggak bakal paham kalau bukan aku yang menceritakannya. Hanifah, saya mendengarkan sekarang. Saya ada di sini, tapi hanya bisa mendengarkan. John, kamu cukup diam saja, cukup mendengarkan. Biar aku yang menceritakan semuanya ya, John. Tapi Hanifah, apa ini nggak salah? Saya kan bukan siapa-siapa, bukan Pak RT suamimu juga. John, jangan sebut namanya lagi. Atau kamu berpikir aku sama seperti cerita orang? Aku wanita nggak benar yang suka seperti ini, John. Bukan itu. Bukan itu maksud saya, Hanifah. Ya udah, John. Jangan sebut lagi namanya. Aku beneran sakit hati, John. Dunia menilaiku sebagai pelakor yang merebut suami orang. Padahal aku disia-siakan, John. Kamu paham kan, John? Kenapa aku seperti ini? Air mata telah mengering. Suaranya pun mulai tenang, walau sedikit bergetar. Bu RT menceritakan, sementara aku hanya diam. Ia menatap wajahku dekat, berpaling ke arah dapur, lalu kembali ke wajahku. Aku ikut membuang pandang ke dapur itu. Dapur yang 10 tahun lalu menyimpan kenangan. Saat Hanifah masih menjadi pembantu, dan istri Pak RT masih hidup. Dapur yang memulai kisah rumit dalam hidup Hanifah. Ruang yang penuh godaan, janji manis, rayuan, dan rahasia bisikan. Kala itu baru 2 bulan Hanifah menginjakan kaki ke kota dan bekerja di rumah ini. Saat malam tak terlupakan itu datang. Istri Pak RT sedang sakit. Sari, putri mereka, baru saja berangkat ke Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan kuliah di sana. Malam itu hujan deras, ketika suara mobil Pak RT Jumadi terdengar di depan. Hanifah berlari kecil membuka pintu untuk majikan. Tak terlintas curiga, tak ada pikiran macam-macam. Pak RT masuk, meminta Hanifah membuatkan kopi jahe untuknya. Namun, saat tangan Hanifah sedang sibuk mengaduk kopi jahe buatannya,
Pak RT tanpa aba-aba sudah berada di belakang. Pak RT Jumadi sudah memendam perasaan sejak Hanifah bekerja di rumahnya. Dan malam itu, ia mendapatkan. Ia merebut semua yang diimpikannya dari Hanifah, wanita desa yang kalem dan lugu, yang tak berani menolak majikannya. Aku ikut tersayat mendengar ceritanya. Hanifah menarik nafas jeda, lalu kembali bergerak sambil menceritakan semuanya. Batinku terasa semakin tak karuan, antara terbawa emosi ceritanya dan masuk dalam imajinasi yang tak terlukiskan. Sejak malam itu, Pak RT Jumadi semakin berani mengungkapkan perasaannya pada Hanifah. Hanifah ragu, sempat tak percaya. Hatinya menilai Pak RT hanya ingin menikmati kehangatannya, bukan atas dasar cinta, bukan pula ketulusan. Namun, malam-malam itu kembali terulang. Hanifah akhirnya luluh dan mau menerima dan membalas perasaan itu. Saat hubungan mereka diketahui istri Pak RT, keduanya seperti lupa daratan dan sama sekali tak menghiraukan. Kondisi itu membuat sakit yang diderita Bu RT semakin parah dan akhirnya meninggal dunia. Pak RT akhirnya menikahi Hanifah. 10 tahun rumah tangga itu terbina dan bisa harmonis di mata tetangga dan dunia luar. Tapi kini Hanifah merasa disia-siakan. Pak RT Jumadi akan menikah lagi dengan wanita lain, yang lebih muda, lebih kaya, dan lebih berpendidikan dari Hanifah. Renovasi dapur itu dilakukan hanya untuk mengubur semua kenangan di antara mereka, sesuai keinginan Pak RT Jumadi. Ia tak ingin istri mudanya mengetahui tentang kisah di balik dapur yang lama, dan Hanifah akan kembali jadi pembantu saja. Ya, begitulah kawan bukan fiksi. Semua kenangan di dapur itu seperti terulang, sambil Hanifah menceritakan di sofa. Dan saat semuanya selesai, aku seperti tersadar telah jatuh dalam kesalahan yang sama. Seperti dulu aku dan Dina kekasihku. Hanifah bergegas menarik diri, membenahi gaunnya yang sedikit kusut. Senyumnya mengembang, antara malu dan bahagia. Aku sedikit grogi, menegakkan dudukku dan bilang kalau aku harus mengerjakan finishing renovasi dapur rumah Pak RT. Jam di dinding menunjuk pukul 10 pagi lewat 15 menit, saat semuanya kembali normal dan aku beranjak ke dapur itu. Hanifah kembali ke kamarnya, seperti memberi waktu untukku menyelesaikan tugasku. Hangat barusan masih terasa. Hari itu aku bekerja setengah hari saja, tapi dengan sepenuh hati dan tenaga. Finishing dapurnya rampung jam 2 siang. Bu RT yang kini kupanggil Hanifah sudah selesai menyiapkan makan siang di meja makan. Ia juga sudah ganti pakaian. Bukan gaun rumahan merah jambu yang pagi tadi ia kenakan. Hanya kaos casual dan celana legging yang membentuk pesona. Wajahnya lebih ceria, senyumnya lebih terasa hangat, nada bicaranya lebih manja, dan tatapan matanya lebih dalam. Aku baru saja meringkas peralatan tukang ke dalam rangsel. Baru saja membasuh muka dan cuci tangan di keran belakang. Sebenarnya siang itu aku mau langsung pamit pulang, sebab sudah janji ke anak-anak paman aku mau ke rumah mereka. Namun niat pamit jadi kuurungkan. Hanifah mendekat dan memintaku makan siang dulu, lalu menemaninya sebentar lagi. Kubilang periksa dulu dapur barunya, mungkin ada sesuatu yang kurang. Biasa, emang gitu aku setelah finishing kerjanya. Dan kawan bukan fiksi, ternyata Hanifah sangat puas dengan pekerjaanku di dapur itu. Hingga dia pun memberiku hadiah itu. Sebuah dapur memang hanya tempat masak dan menyiapkan makanan bagi kebanyakan keluarga. Tapi tetap saja, dapur selalu punya kenangan. Entah kenangan manis, di mana hati yang tulus seorang ibu menyiapkan menu anaknya, kasih sayang seorang istri yang setia menanti suami pulang dengan masakan kesukaan suami dan anak-anaknya. Atau obrolan hangat dan akrab berdua yang sempat didengar hanya oleh dindingnya, tanpa ada orang lain yang tahu. Tapi, dapur di rumah Pak RT Jumadi berbeda. Ia bukan hanya menyimpan kenangan pembantu yang jadi nyonya. Siang itu, ia juga menciptakan kenangan baru, ketika sang nyonya merasa disia-siakan dan ingin sesuatu untuk mengobati. Awalnya langkah kami biasa saja. Hanifah berdiri dan berjalan melihat dapurnya. Aku mendampingi tak jauh di belakangnya.
Aroma masakan yang menunggu di meja makan sama sekali tak menggoda selera bagiku. Justru, godaan itu di depan mata. Dari gesturnya, cara bicara, cara menatap, cara tangannya dengan lembut meraih lenganku mendekat, aku sudah mengerti. Tak ada kata-kata yang harus terucap untuk mewakili semua isyarat Hanifah. Sudah jelas, dia ingin memberiku hadiah. Pak RT Jumadi masih di luar kota. Entah benar ikut BIMTEK UMKM atau untuk menjemput wanita yang akan dinikahinya. Sementara, aku sang tukang yang baru saja menyelesaikan pekerjaan, justru diberi pekerjaan yang tak terlupakan di dapur. Aku sedang menjelaskan warna cat dinding dan fungsi wastafel ketika Hanifah berdiri makin dekat. Terlalu dekat. Tangannya menggenggam tanganku. Matanya dalam menatapku seperti menyimak. Namun, aku tahu pikirannya sedang tidak pada penjelasanku. Angannya bukan tentang dapur yang baru direnovasi. Lebih kepada nostalgia akan kenangan tentang dapur yang dulu. Dapur di mana impian dan harapannya sebagai pembantu terganti dengan bujuk rayu Pak RT atas nama cinta yang semu. Setelah habis penjelasanku tentang dapur, Hanifah menyelah. Ada jeda sesaat. Kami hanya diam, saling menatap. Hangat. Wajah Hanifah mendekat, membisikkan sesuatu padaku. Lirih. Senyumnya samar. Melangkah ke sisi wastafel di sudut dapur. Keran air dihidupkannya. Suara gemericik terdengar mengisi ruangan. Ia menoleh padaku, yang masih kaku di belakangnya. Lalu, saat ia kembali menghadap dinding wastafel sambil memainkan jemarinya di air keran yang mengalir, semua dimulai. Siang itu kakiku bukan melangkah ke meja makan dan menikmati sajian makan siang yang sudah disiapkan sangat rapi olehnya. Tapi, ke wastafel yang sama. Di dekat keran air yang sama, melanjutkan cerita dan mencoba mengobati hatinya saat itu. Di luar, orang melihat kalau dapur rumah Pak RT sedang direnovasi. Di dalam, dapur itu jadi ruang untuk saling mengobati. Dan ketika suara air keran semakin kencang, hanya aku dan dia yang tahu kenangan apa yang akan tertinggal. John, kamu sudah selesai? Makasih ya, John. Akhirnya dapurnya selesai dan aku beneran lega, John. Iya, Hanifah. Saya juga sudah selesai. Sama-sama. Makasih juga atas hadiah ini. Saya nggak pernah menyangka kalau saya akan menerimanya darimu. John, jangan sungkan Aku tuh seneng kalau kamu suka dengan hadiah ini. Jangan sungkan ya. Kalau kamu kangen sama hadiahku, John. Hanifah, ini saja sudah sangat cukup. Saya nggak berani berharap yang lebih lagi. Tapi kalau nanti ada yang perlu direnovasi lagi, hubungi saya ya, Hanifah. John, mulai deh kamu. Ya udah, sekarang makan siang dulu yuk. Habis itu aku akan membayar hasil kerjamu merenovasi dapur ini. Dan kalau ada apa-apa, jangan nolak ya kalau aku butuh bantuan lagi. Dan begitulah kawan bukan fiksi, renovasi dapur rumah Pak RT Jumadi selesai aku kerjakan selama 3 hari. Walau hanya pekerjaan biasa dan gajiku hanya 200.000 per hari dari pamanku, tapi aku mendapat bonus yang sangat lebih. Hanya 3 hari, hanya merenovasi dapur sederhana, tapi kenangannya akan selalu aku ingat dan akan sulit aku lupakan. Semoga kisahku ini menghibur ya kawan. Tetap bersamaku di channel Bukan Fiksi. Siapa tahu Bu RT Hanifah menghubungi lagi. Oke kawan, terima kasih sudah menyimak. Dan sampai jumpa dalam cerita lainnya yang lebih menarik. Bye-bye.